liatin ibu dari Boleh silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah masih pada semangat. Sebelum Teteh mau memberikan sambutan, masih ingat enggak yel-yelnya? Ingat. Kita nyanyikan dulu yuk yel-yel Al-Kasab bersama. Baik. Oh, yang mana udah beda sekarang? Beda atau sama? Ditambah lagi. Kalau yang dulu masih ada apa? Jadi, oke, rahasia. Satu, dua, tiga. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qala ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wattabu ilaihi wasilah al-ayah wa ud'uni astajib lakum. Mukadimah dialog cekap bahasa Arab selanjutnya dina waktu ayeuna raga sadayana dina raga milad tanapi bahasa urang nama hari lahir bahasa senesna deui haul hari lahir di mana dina 10 tahun, 12 tahun. Sebelumnya perkenalkan sudah kenal. Terus kenal adanya. Mungkin kenal ya sih. Tak kenal maka kata sayangnya. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya lahir di Bandung. Saya bersekolah di Al-Kasab, saya merupakan alumni Al-Kasab. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah berkeringat, capek, itu ielahnya, Indri dan lain sebagainya. Terima kasih juga Teh Bila yang sudah senantiasa untuk menjadi MC di acara hari ini. Dan Miss Dini, guru kita tercinta. Untuk sebelumnya saya ucapkan barakallahu fi umrik untuk ayah saya tercinta, ayah kita semua, Ayah Giovanni Tarega. Semoga doakan kita semua supaya ayah sehat selalu. Relate-nya. Dan semoga ayah dilimpahkan rezeki sebanyak mungkin. Agar bisa mencetak ratusan dokter dari Al-Kasab. Amin. Itulah
Sudah siap Teh Indri? Udah? Oke, 1, 2, 3. उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है
Aku
pedagang asongan. Namun yang paling unik, ia tak pernah berhenti membaca buku kemanapun ia pergi. Hidup harus berarti. Itulah yang selalu difikirkan Giga. Maka Giga selalu giat berliterasi sejak muda, agar kelak dapat hidup memberi manfaat bagi semua orang. Maaf, tak ada kata untuk menyerah. Masa remaja Giga sangatlah keras, penuh bulian. Sejak SMP, ia telah terbiasa mandiri, tanpa ada ruang untuk mengeluh. Hidup itu pilihan. Giga sendiri tak mau bergaul dengan teman yang kelak akan menyengsarakan. Walau hidup sendiri, Giga memilih untuk tetap berada dalam naungan ilahi. Selama kuliah S1, Giga menjadi penjaga masjid di Malania belakang RRI Bandung selama 5 tahun. Jangan berhenti belajar. Giga lanjutkan kuliah S2 agar berwawasan luas. Walau masih tetap menjadi pedagang asongan, gonta-ganti dagangan demi mengais rezeki. Kadang hidup tak sesuai harap, teruslah berusaha. Tak malu dengan gelar, Giga coba berbagai usaha. Rasanya Giga sudah terbiasa dengan kegagalan dan terbiasa untuk bangkit kembali. Berhenti belajar berarti mati. Giga tak pernah berhenti mencari jati diri. Dan yang utama, prinsipnya jangan berhenti belajar. Lanjutkan kuliah hingga S3. Kenali siapa dirimu. Hingga suatu saat Giga punya ide. Ia mencoba mengembangkan bakat dan mencoba mengaplikasikan buku-buku yang selama ini ia baca. Giga bertamorfosa jadi motivator. Dalam seminar itu, Giga selalu mengajak agar semua peserta kembali pada Allah. Berzikirlah supaya hatimu menjadi tenang. Ini gambaran seminar ayah. Waktu ayah ngisi seminar di tahun 2012. Giga menjadi sering mengisi seminar motivasi bukan di Indonesia saja, melainkan hingga berbagai negara. Aku cengeng, maka aku terkubur. Pengalaman-pengalaman tangguh pada badai kehidupan, sikap damai dengan kegagalan, belajar tanpa henti, dan bagaimana cara bangkit saat terpuruk, Giga selalu bagikan pada peserta seminar. Melesatkan dakwah. Giga ditawari untuk mengisi program dakwah di MKTV sebagai narasumber tafsir, tasawuf, dan pendidikan sampai tahun 2021. Dari motivator tersebut, akhirnya Giga ditawari mengajar untuk menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi. Giga menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi yang dicintai oleh mahasiswa-mahasiswinya, yang disegani oleh dosen yang lainnya. Aduh, bukan puncak seperti ini. Namun, pencapaian seperti ini, rupanya Giga merasa belum puas dengan pencapaian selama ini. Giga ingin lebih meningkatkan kapasitas diri di atas dosen, penulis, dan motivator yang langsung terasa bagi kemanusiaan. Awalnya banyak yang tak setuju, namun dengan basmalah, Giga tetap pada pendirian akan mewujudkan pesantren terbaik di Indonesia. Walau tanpa mempunyai apa-apa, tapi Giga punya Allah yang punya apa-apa. Dan Al-Kasyaf pun lahir. Lalu Giga kepikiran untuk membuat sebuah pesantren gratis untuk anak-anak yatim, tidak mampu, dan yang ingin sekolah dan mengejar cita-cita tapi tak punya biaya. Giga namakan pesantren Yatim dan Duafa Al-Kasyaf. Dari mana nama Al-Kasyaf itu? Giga namakan Al-Kasyaf dari pemikiran seorang filsuf muslim, yaitu Mula Sadra. Al-Kasyaf artinya terbukanya hijab dan rahasia Allah dalam kehidupan akibat puncak makrifat kepada Allah. Gayung bersambut. Niat mendirikan pesantren ternyata semesta pun menyambut. Beberapa anak mendaftar ke Al-Kasyaf. Jangan lelah berjuang. Giga tak lelah memberi motivasi untuk hidup lebih baik dan berkarya yang bermanfaat untuk umat
berlatih agar masagi baik terhadap Allah, Rasul, masyarakat, dan alam. Amazing! Giga berhasil memotivasi dan melatih santrinya menulis hingga ratusan buku terbit dalam setahun. Santri Al-Kasyaf eksis di MKTV. Mereka belajar public speaking agar berani berdakwah untuk UIB. Panen penghargaan. Banyak sekali penghargaan lokal maupun nasional, baik bagi Giga sendiri ataupun bagi anak-anak Al-Kasyaf. Al-Kasyaf kecil tapi membanggakan. Semakin hari semakin bertambah, Giga semakin bahagia karena Allah memberikan karunia-Nya untuk menjadi hamba dalam melayani anak-anak yatim dan duafa tanpa imbalan sedikit pun. Kemana lagi mereka harus berlindung? Banyak anak-anak yang berdatangan, ada yang yatim, ada yang duafa, ada yang dari keluarga bercerai, ada yang tidak tahu sejarah ibu bapaknya, ada yang dizalimi dan lain sebagainya. Giga dengan terbuka menerima mereka. Dan kenyataan pahit itu datang. Santri yatim dan duafa semakin banyak, sementara donasi tetap segitu-gitunya. Disinilah awal Giga mulai berpikir untuk bersama-sama memulai berentrepreneur. Bahkan rela tidur berdesak-desakan asal di Al-Kasyaf. Kami tak mampu bayar kontrakan. Pemilik kontrakan menyuruh kami segera pergi. Ya Allah, kemanakah kami harus pergi? Ya Allah, jikalau mungkin ini yang terakhir, catatlah aku sebagai orang yang pernah berbuat baik terhadap makhluk. Allah menggerakkan ababilnya, yaitu media-media besar untuk membantu Al-Kasyaf. Berita tentang Al-Kasyaf dalam krisis akhirnya dimuat di berbagai media. Bisa saja berat bagimu, tapi banyak hikmahnya di sisi Allah. Ya Allah, ya Rabb, sujud syukur kepadamu karena ada yang menghibahkan tanah. Wujud syukur kepadamu, kami akan membangun tempat ini seperti Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah. Sedikit demi sedikit menjadi bukit, kami terus berdoa agar pesantren Al-Kasyaf membawa berkah. Wisuda pertama tapi bukan yang pertama. Alhamdulillah, anak-anak Al-Kasyaf banyak yang lulus dan meneruskan di perguruan tinggi yang munafid di Indonesia. Salah seorang dari mereka kini akan lulus S2. Corona pun datang. Kami terus berdoa agar pesantren dan semua anak-anak selamat dunia dan akhirat. Giga tak izinkan satupun anak yang terkena virus corona ke rumah sakit. Selamat datang generasi baru. Kini banyak muka-muka baru di Al-Kasyaf. Santri-santri angkatan 2013 hingga 2020 berpencar. Ada yang kuliah, ada yang menikah, dan ada juga yang menjadi pengurus Al-Kasyaf. Tidak semua bertahan. Di antara mereka pun ada yang tidak kuat dengan budaya Al-Kasyaf. Ada yang hanya beberapa bulan, ada yang beberapa semester, dan ada juga yang bertahan hingga hari ini. Membantu masyarakat sekitar. Al-Kasyaf juga membantu masyarakat sekitar dalam meringankan beban dan penderitaan. Sedikit demi sedikit, Al-Kasyaf telah menjadi solusi bagi masyarakat. Al-Kasyaf berzikir. Al-Kasyaf bukan sekadar peduli pesantren Al-Kasyaf saja, melainkan juga peduli bencana kemanusiaan secara umum untuk bangsa Indonesia. Membantu hingga bumi Palestina. Giga tak tanggung pergi ke Palestina untuk memberi bantuan. Cita-citakan Giga, Al-Kasyaf bukan saja peduli kemanusiaan saja, namun Al-Kasyaf pun harus peduli lingkungan. Maka dibuatlah Bank Sampah Al-Kasyaf sebagai media kepedulian terhadap lingkungan. Bertambah maju, tamadlu menjadi pejuang lingkungan. Santri-santri Al-Kasyaf sangat senang beramal soleh dalam lingkungan. Setiap bulannya
Al-Kasyaf berkontribusi sekitar 30 ton dalam memanage sampah. Mari kembangkan pertanian. Giga mengajak agar santri Al-Kasyaf belajar bertani karena kelak pertanian adalah senjata terbaik dalam melakukan sebuah bangsa. Maka dibentuklah Al-Kasyaf Wisdom Farming. Dan kami pun jadi sarjana. Giga membuktikan bahwa kepercayaan pada janjinya untuk menyekolahkan sampai S3 sedikit demi sedikit terlaksana. Sehat itu anugerah. Bekerja sama dengan YBM PLN, Al-Kasyaf mewujudkan klinik untuk membantu kesehatan santri Al-Kasyaf dan masyarakat. Belajar membuat sabun yuk. Maka Al-Kasyaf dibuatlah sabun-sabun yang terjangkau di masyarakat. Kerjasama pengadaan mesin sampah. Bekerja sama dengan PLN with JBT, Giga mengadakan kerjasama pengadaan mesin Eco High Teknologi untuk mengolah sampah menjadi lebih bernilai. Siapa yang wirid akan dapat warid. Giga menjadikan Al-Kasyaf sebagai basis tasawuf dan tarekat. Salah satunya adalah kegiatan wirid bersama secara reguler di Al-Kasyaf. Dari secangkir kopi kita diskusi taklukan dunia. Sejak tahun 2013 hingga sekarang, sebagai pecinta kopi, Giga buat kafe dan menciptakan barista-barista baru dari santri Al-Kasyaf. Berita langit. Para dai, seniman akademis, kiai langitan, dan para pecinta tasawuf berkumpul, bermusik, bertasawuf, dan niat berkah dari para mursyid. Giga pun kini bergabung dengan perkumpulan mursyid di Indonesia yang berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan Al-Kasyaf sebagai basis tarekat di Indonesia. Maka didirikanlah pabrik tempe di Al-Kasyaf untuk mendukung entrepreneur santri dan untuk mendukung perbaikan gizi di masyarakat. Kita bersaing saja. Al-Kasyaf mulai belajar membuat usaha retail. Selain untuk magang santri, juga bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan Al-Kasyaf. Adanya Erdu Trip di Al-Kasyaf untuk berbagi ilmu dengan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Kerjasama dengan Dinsos. Al-Kasyaf juga adakan kerjasama dengan Dinsos dalam hal pengembangan proyek-proyek yang mendukung pemberdayaan sosial. Kerjasama dengan Kemenag RI. Al-Kasyaf juga adakan kerjasama dengan Kemenag RI dalam hal pengembangan usaha-usaha pesantren menuju pesantren mandiri. Al-Kasyaf juga lakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkemuka. Giga Catering merupakan usaha Al-Kasyaf dalam bidang catering yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau institusi terkemuka di Bandung dan sekitarnya. Selama bulan Ramadan 2024, Al-Kasyaf telah mengirim 40.000 takjil untuk jamaah Masjid Al-Jabar. Kerjasama dengan BGN. Al-Kasyaf bekerjasama dengan BGN dalam pengadaan makan gratis untuk anak Indonesia. Insya Allah, Al-Kasyaf akan mengelola 3 dapur. Satu dapurnya untuk 4.000 porsi, jadi dalam sehari akan ada 12 porsi. Kerjasama dengan seluruh kementerian di Indonesia. Alhamdulillah, 19 Mei ini Al-Kasyaf didatangi oleh 3 menteri, DPRD, Kepala Dinas, Kodam, Kodim, dan seluruh aparat lainnya. Doakan selalu ya, Al-Kasyaf maju untuk umat Islam bangsa Indonesia. Haji Koboy. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Giga telah melaksanakan ibadah haji. Meski berhaji dengan menguras adrenalin, semoga mabrur. Dan kini terjawab sudah mengapa Giga harus yatim, menderita, dibully, keras hidup, penuh kegagalan, dan lain sebagainya. Jawabannya, karena memang Allah mempersiapkan Giga untuk memberdayakan orang-orang yang seperti latar Giga, merasakan pahitnya dan harapannya untuk hidup yang lebih baik. Maka
berusaha dan berdoa. Dan percayalah bahwa Allah selalu memilihmu untuk menjadi insan yang terbaik. Keep semangat dan jadilah kamu insan yang bermanfaat. And don't forget, doakanlah ayahmu selalu. Saksikan perjalanan seorang ayah Gio dan juga tim-tim di belakang layar, luar biasa sekali ya perjuangannya dengan keringat dan air mata dan keringat, kaki jadi kepala jadi kaki sudah dilakukan, tapi akhirnya dengan kesabaran yang sudah ditempuh, alhamdulillah di hari ini. Ih, cantik banget, Masya Allah, tabarakallah ya. Ini mah bukan hoax, ini bagus banget. Nanti boleh ini dicicipin bareng-bareng, Prof? Boleh, Masya Allah ya. Nanti kita cicipin. Anak-anak mau nggak? Oke. Harus dimakan semuanya ya? Harus dimakan semuanya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, pada hari ini ayah ria gitu ya. Ria itu ingin dilihat gitu ya. Tetapi rianya menjadi, insya Allah menjadi ibadah ya. Ada nggak ria yang jadi ibadah? Insya Allah ya. Nah, yang pertama adalah ayah ingin mengiklankan ya. Ayah ingin mengiklankan bahwa orang seperti ayah aja bisa berkontribusi, mohon maaf, dengan izin Allah bisa berkontribusi banyak gitu ya. Walaupun tidak punya apa-apa, dengan latar belakang yang mungkin banyak tragisnya gitu ya, tetapi ayah bisa berkontribusi, apalagi kalian ya. Sebenarnya yang tadi itu tidak penting ya. Yang penting itu adalah kalian dengan latar belakang kalian yang lebih beruntung, barangkali pasti kalian akan lebih hebat dari ayah. Itu sebenarnya yang ingin diiklankan ayah, bukan itu. Kamulah yang terbaik. Kamu banyak sekali peluang-peluang untuk menjadi yang terbaik. You are the best ya. Kamu adalah orang yang terbaik. Makanya tadi hanya sekilas aja, cuman ngabibita kalau dalam bahasa Sunda mah ya, insya Allah ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalian harus kabita, namun orang bisa berbuat ihsan walaupun dengan sederhana ya, alhamdulillah. Nah kemudian yang kedua, kamu tahu nggak, ayah ini adalah seorang yang gila. Tahu nggak ya, I'm crazy ya. Saya seorang yang gila. Gila apa? Gila doa gitu ya. Karena ayah ingin selalu didoakan oleh kalian. Mengapa ayah merempetkan ya 2 Juni itu dengan ulang tahun ayah dengan pendirian Al-Kasab? Karena ayah bukan ingin diperingati ayahnya, ayah ingin didoakan. Ayah bisa saja meninggal kapan saja, keluarga ayah bisa saja meninggal kapan saja, kalian juga bisa saja meninggal kapan saja, tetapi yang tetap adalah doa, betul tidak? Nah ayah ingin mungkin nanti 100 tahun lagi kalian tidak ada, tapi kita akan abadikan 2 Juni ini untuk siapapun alumni Al-Kasab, orang yang pernah belajar di Al-Kasab, orang yang pernah bekerja di Al-Kasab, orang yang pernah berkecimpung di Al-Kasab, itu semuanya mudah-mudahan didoakan oleh kalian, ya didoakan oleh generasi ke depan. Jadi ini adalah sebenarnya strategi agar didoakan gitu ya. Jadi sudah tahu dari dulu itu udah dikonsep, ini adalah strategi. Siapa lagi yang mendoakan saya, yang mendoakan keluarga, yang mendoakan kalian semua kalau bukan kita semua. Makanya ayah sakralkan tanggal 2 Juni 2025, 2026 dan sebagainya. Nanti akan ada pertemuan lagi, bukan main-mainnya, bukan kue-kuenya, bukan nasi kuningnya. Itu juga penting sih, tetapi yang paling utama itu adalah doanya ya. Jangan-jangan doa kalianlah yang bisa menyelamatkan ayah nanti dari api neraka. Jangan-jangan doa kalianlah, doa yang akan datanglah yang menjadikan kalian selamat dari api neraka. Jangan-jangan doa dari generasi yang akan datang, mungkin 200 tahun yang akan datang, yang akan menyelamatkan kita semua dari azab kubur ya. Makanya ayah rempetkan tahun itu bukan ingin riya, bukan ingin semua orang merayakan, tapi ingin mendoakan. Doa itu penting. Saya pakir doa, ayah pakir doa, begitu juga kalian. Kalian juga pakir doa kan?
Nah, datang ke sini teman-teman yang namanya siapa alumni bukan untuk rame-rame saja. Yang paling utama adalah didoakannya, karena kita tidak tahu doa dari yang mana yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapapun yang pernah bekerja, siapapun yang pernah berada di sini, siapapun yang pernah menjadi staf di sini, jadi guru, jadi pegawai, jadi yang lewat ikut pipis di sini juga, semuanya insya Allah mudah-mudahan jadi ahli surga. Kita tidak akan lama, adik-adik sekalian, tidak akan pernah lama kita di dunia. Siapa lagi yang mendoakan kalau bukan kita semua, kalau bukan generasi yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Dan yang terakhir ya, bahwa yang terakhir ini adalah tetaplah semangat ya. Kalau kalian ayah juga sama, kalau ayah mendengarkan semua suara-suara sumbang, mendengarkan bagaimana orang menjadi para hater, atau mendengarkan orang-orang yang mungkin sekarang banyak salah paham, mungkin ayah juga sudah terkubur ya. Kalau ayah cengeng, ayah juga terkubur. Buat apa? Kita mah tetap aja lurus. Manusia pernah salah, kita tinggal tobat. Orang lain nggak usah pedulin orang lain, kita lurus saja. Kita berniat hanya untuk Allah saja. Kalau kita salah, balik lagi, taubat, dan insya Allah innallaha yuhibbul musinin, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan menyukai orang yang bertaubat. Kalau kalian salah, sok sekarang taubat. Kalau kalian misalnya berbuat buruk, sok balik lagi, riset lagi hidup kalian. Nah, mudah-mudahan dengan 2 Juni ini insya Allah kita saling meriset diri, membuat diri yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Semangat, kita jatuh berkali-kali tetapi tetap bangkit berkali-kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sih dibully juga karena terlalu centil mungkin waktu SMP. Jadi dia juga sama dibully karena nggak tahu kenapa, mungkin karena badannya kecil dulu ya. Pendek. Ya, jadi Si dia pendek. dibully dan Siletik. Siunjun Ini ya. selalu siletik. Pokoknya dia dipukulin sering banget, tapi saya mau bela juga gimana ya, ada takut. Saya juga waktu dulu mah digencet, zaman dulu mah ya, zaman baheula mah digencet judulnya teh. Jadi kirain anak kiai, terus kalau ditanya kan saya juga kalau dibully kan jadinya nggak ke kantin, ngumpet ya ke musola dan ngadunya sama Allah. Terus bilang, kamu nggak ke kantin, nggak makan. Dia bilangnya selalu puasa, lagi puasa. Terus saya puasa aja zikirnya kan liarnya selama pembulian terjadi itu dia di masjid terus di musola sambil kadang-kadang nggak selalu gitu juga, sambil baca juga. Nah, waktu berlalu dia pindah kan, SMA-nya kita pisah, terus pas kuliah mulai ada tuh 2009 kalau nggak salah ya, Facebook tuh udah mulai. Waktu dulu masih zaman Yahoo ada, tapi nggak temenan. Yahoo akhirnya di Facebook ada, terus mulai baca. BlackBerry ada, mulai ngeliat nih, lihat-lihatan nih, ternyata kegiatannya bagus gini gitu. Akhirnya kita reuni lah waktu SMP kesini, dan yang ngebulinya minta beras pada akhirnya, tahu nggak? Yang ngebully waktu dulu ngegebugannya Mang Gio waktu dulu. Terus kesini dengan giginya yang ompong, mungkin dia juga digebukin sama orang ya, apa giginya ompong. Akhirnya kesini, aduh cina masya Allah ya Mang Gio sekarang gini gitu. Akhirnya yang dulunya menghujat malah yang akhirnya minta manfaat. Duit. Ya balah. Jadi yang dulunya menghujat sekarang pinjam duit. Ya, tapi kita tidak tahu ya kebaikan yang mana yang akan mengantarmu ke surga. Tapi sampai saat ini yang membuat salut sama beliau, tetap istiqomah apapun yang terjadi, meskipun terjatuh lagi, tetapi Mang Gio ini berusaha bangkit. Sebenarnya bukan. Tangan dong. Saya tidak terbaik, yang terbaik adalah kalian. Itu hanya fiksi saja. Itu enggak nyata loh. Juga berserah ya gitu. Oke. Kita akan potong ditemani oleh ini aja ditemani oleh Pak Agus saja. Iya. Para pejabat dan petinggi Al-Masab, saya mah ada cuman apa. Ini Pak Agus ini ngasuh barudak, saya bagian ngasuh barudak. Buya sini Buy. Nah ini Buya ini Mangga Buya, Ibu. Mungkin ya udah pokoknya langsung saja ke 3 orang karena kita sudah rusuh. Iya. Ternyata
Jujur, saya pernah bercerita, saya masa mudanya belum pernah nakal. Artinya sama dengan beliau. Pada akhirnya ya belajar. Saya sempat bermimpi pada saat itu Agim itu 9 santri selamat kepada siapapun yang mendukung, baik dohiron wal batinan. Beliau selalu berkata Al-Kasab itu milik umat, bukan milik beliau. Siapapun yang ingin berbuat baik di Al-Kasab, ayo kita sama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sahabatku, tetap panjang umur, berkah ilmu, berkah, dan beliau umri barokallah fi umri barokallah fi umri. Maksa nggak sih? Oke, wilujeng milad Al-Kasab nu 12, insyaallah peluk doa terbaik, selalu doa terbaik untuk Al-Kasab terkhususan ayah. Tambahan, insyaallah di Soreang saya direstui oleh beliau. Nanti di Soreang itu akan dibangun juga cabang Al-Kasab. Saya belum survei tanahnya. Di sana itu akan dibangun pendidikan salafiyah khusus, pengajian kitab kuning. Yang meretaskan mimpi kawan yang hilang.
mengurai rasa, tak pernah bisa terjawab. Aku dan kamu bercerita tentang risau mencurai asa. Menanti pagi, merangkah pergi, mencoba menjaga andai saja kau mampu. Menanti pagi, tetap bercerita, mencoba menahan rindu. Bukanlah fiksi, harus ditelan walau itu sakit. Ini nyata, bukanlah diksi, harus ditelan walau terima kasih. Ku punya cara untuk menafsirkan tentang sebuah ide, mengalirkan yang menciptakan mata hati lewat saja, lewat nada, lewat kata. Nantikan sebuah jawaban untuk menuntaskan rasa yang hilang, menuturkan geram yang diberantas, mencoba terangkan segala cara untuk bertahan hidup. Lewat sajak Chico Mendes, kematian adalah kebenaran. Kuras kewarasan untuk mempersoalkan selera ketidakadilan. Menanamkan segala cara yang merubah rasa takut, menangguhkan segala cara yang tak usai dimengerti. Ku yakinkan ada jalan untuk menghadang kondisi yang belum usai, menghadang sepi. Lewat sajak Chico Mendes, kematian adalah kebenaran.
seperti sajamu. Berceramah tentang persepsi cinta mengalir tanpa batas hampa sampai senja tak berhenti menyapa malam, bawa senyuman melukis harapan, burai nari dalam hanyutnya diri. Oh, menunggu pagi dengan secangkir, membiarkan asap memeluk rindu. Oh, kau seperti saja. Aku memahami apa yang terjadi jika kau tidak akan pernah memahami apa yang terjadi. Aku memahami apa yang terjadi jika kau tidak pernah memahami apa yang terjadi. Kau di sana memeluknya. Aku tidak apa-apa karena aku sendiri adalah sesuatu hal yang lebih baik. Aku tidak akan pernah mengerti apa yang kau perbuat, bahwa jika kau kehilangan apapun yang terjadi, apa yang terjadi semuanya akan terjadi. Hanya Allah yang tahu bahwa kau adalah jodohku. Terima kasih. Kita saling mengerti sampai
narasumber MPAC nomor 1. Hai Bibi, tipe kepribadianmu apa? Aduh, gak pede lagi. Satu, semuanya nyanyi ya. Hari ini hari yang tak terlalu bertambah 1 tahun usiamu bahagia terus yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan terikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Ayah, kau dan Al-Kasab bagikan cahaya di tengah kegelapan. 12 tahun. Apa itu ayah? Cahaya. Karena ayah dan Al-Kasab itu adalah cahaya. Kata kedua. Ayah, kau dan Al-Kasab bagaikan air yang menjadi sumber kehidupan kami. Oh, carakan. Buka lagi. Apa itu? Termos. Karena apa? Karena tumbler adalah tempat minum. Ini lagi 8 ya, ya 8. Ya. Sabar unsur bumi. Luar biasa. Ayah, kau dan Al-Kasab adalah tempat kami untuk berpijak. Ini Buka lagi? ya. Ini matiin atau? Oh, matiin. Apa melihat? Apa melihat? Cahaya ya. Cahaya ya dimatiin. Ini sedang. Ini sedang. Bukan ayah. Kan. Karena ayah dan Al-Kasab adalah tempat berpijak bagi anak-anak. Kata kedua. Pasang sendal. Ya. Jangan digosok ya. Punya ayah ya. Ayah dan Al-Kasab adalah wadah bagi kami untuk menimba ilmu. Ini. Ya kalau mau masak mie pakai itu ya. Jadi biar inget kita terus. Lagi.
Ayah, kau dan Al-Kasab bagaikan cahaya di tengah kegelapan. Ayah, kau dan Al-Kasab adalah harta yang paling berharga bagi kita. Sawer. Siapa yang takut? Bagi. Mana ya Komuji ya? Hilang ya teman. Itu maaf kepada yang tidur ketincak ya. Komuji. Tabungan atau ngagoler karunya boleh disangka ini. Ya resiko nunutan di acara ya gitu. Kata kedua, dengerin ya teman-teman. Ayah, kau dan Al-Kasab bagaikan bunga yang memberikan keharuman dalam hidup kami. Ini semua pilihan dari anak-anak kita. Tepuk tangan dong. Anak-anak ayah. Lah gitu atuh. Anak ayah ya, ayah maaf. Ayah, kau Al-Kasab adalah pemberi kehangatan di antara dinginnya malam. Salah siapa yang tahu? Salah semua salah. Satu lagi ayah, satu lagi. Ayah, kau dan Al-Kasab bagaikan pelindungku dari kejemuran. Kejamnya dunia. Kalau mau tahu hadiahnya, lanjut di tahun depan. Part 2. Oh ini, tiup lilin dulu. Oh enggak, apa? Potong. Tiup ubun-ubun aja. Oke. Di belakang layar. Part 2. Luar biasa. Mana salsa? Tepuk tangan dong buat Ayah Geo. Ayah kalian yang wajib kalian sayangi. Luar biasa. Kebumen. So I was here maybe 2 years ago. Okay. And I'm come back to here and it's like this is my home. Okay. What do you think about new Al-Kasab? Oh, this is very big. I'm shocked. Oh yeah? Yeah. Are you sure? Yeah, I'm sure. Okay. So you have any question about myself? Oh yeah. Your background. Okay, my background. A little story of your. The story. Yeah. So maybe in the first I came here, Al-Kasab is not here. Al-Kasab in Cipadung. Yeah, Cipadung. I Yeah, know. I was there. Maybe I'm the third generation from Al-Kasab. Third generasi ketiga, guys. Oh my Third god. generation. I don't know. Third generation. And then after graduating from Al-Kasab, I continue my study in the Universitas Islam Uin Gunung Jati Bandung. Yes. And then I continue my study in Yogyakarta as a F&B department. And then I continue to. It is so fast also. Ah. It's just Panjang. fast, slowly or fast. Terlalu cepat atau
rada lambat katanya. Slowly, okay. Slowly. I'll come to slowly, okay. So good. Dia katanya dia generasi ketiga di Alkasab. Dia dari Kebumen dulunya, terus dalam perjalanan panjang, terus dia shock, dia lihat waktu dulu di Alkasab masih ya di Cipadung katanya, terus sekarang Alkasab udah gede banget, dia kaget, surprise, terkejut. Yeah, that's right. And then after graduate from Alkasab, I continued my study in Yogyakarta in Badona Academy. I took F&B department, and then I continued and apply in abroad. Actually, I applied in a fourth company, international company in the world, but I failed when I applied in the Norwegian cruise line. This is a big company, cruise ship in the world, but I failed because I didn't prepare properly, and then I failed. And then I tried to apply to another company. That's for a company. The first company is Carnival Cruise Line, and then I got opportunity. Then I worked there. It was very. Singkatnya ini kita harus pakai tagar kabur dulu aja. Kabur dulu aja. Kabur dulu aja. Oke, jadi ini sama juga backgroundnya sama ayah Geo ya. Jadi dia mungkin jadi role model kakak ini. Jadi kakak ini nggak menyerah meskipun udah daftar nih ke itu Star Cruise siapa ya, kapal pesiar, tapi gagal karena dia nggak terlalu prepare, tapi dia mencoba lagi, akhirnya terimalah ya. Terus dengan berbagai proses akhirnya ini kayaknya harus besok you have to you have to tell about bagaimana how to go to abroad. It's very long step. It's very long step. But at least I'm gonna give you some advice, just little advice. Please learn international language. Why we have to learn international language? The first. Kenapa harus belajar bahasa internasional? Yeah, at least you can speak English. Kenapa? Karena. Yeah, at least you can speak English. Yeah, that is the. Yeah, at least you can speak English. You know why we have to learn international language? The first. If you can't speak international language, for example, English, you can follow the international news. Yeah, that's very important. Ya, kamu dapat kalian bisa dapat berita internasional. Ya, dapat mengikuti mengakses international news, and then you can communicate with another country, with another friends. That's from there are a lot of countries here in the world. So, if you can't speak English, you can communicate with another people that from different countries. For example, I have been met for them 80 nationalities from the world. Wow. I met from Jamaican, from Americans, from Europeans. Yeah, with many accents. Very accent. That's why sometimes I didn't get it because the accent is very different. The Indonesian accent, not also American accent, the British accent. English is very fluently. Gurunya aja minder gue. Oh luar biasa ya. Maksudnya tadi berarti bahasa Inggris juga? Enggak, di sini bahasa kalbu. Oh, bahasa kalbu. Oke. Tadi sempat jadi kalau keluar negeri itu selain bahasa Inggris, dia juga ternyata tadi pakai bahasa yang lain ya. The French, I can just little bit, but not fluent in the French. Coba cek Omar dong. How are you students? Okay. Tanya gimana? In French or in English? In English. How are you students? Okay. How are you here? I'm fine. Thank you. I'm great. I'm okay. I'm very well. Lumayan lah ya, bisa lah ya. It's very good. It's a good accent. It's full of flair. 1, 2, 3 ya. Kalau lumayan lah. Oke. Luar biasa ya, ternyata Alkasab punya alumni sehebat ini dengan ternyata santri Alkasab tuh jangan diramain dong ya, lihat dong abroad, tepuk tangan dong. We are proud of you brother. And mungkin dari kemarin dari Amerika, mungkin bulan depan aku mau ke England, Dover. England, Dover, Italy, France, Greece, and Israel, more. Ini asa gantengnya ngomong bahasa Inggris, masya Allah tabarakallah. Semoga berjodoh dengan anak aku. Jauh kayaknya banget. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata-kata buat Prof. A little special words for his birthday. I don't have any special words. Just I'm gonna say thank you very much for
helping me, who educate me, and then until now I become like this because all of you. There are a lot of contribution Al-Kasab in my life, and I wanna say thank you very much. Oh, okay, thank you so much. One more time, happy birthday, our father. Professor Dr. Giovanni Van Rega, PhD. Actually, I want to continue my study, become PhD, but maybe next after I got enough money and I will start a little project. Ada yang mau tahu platform media sosialnya? Mungkin mau follow IG-nya. Instagram, just follow at Nizarismo. Nizar, ya udah nanti follow, like, subscribe, nanti kita bisa mutualan ya. Oke, thank you for your experience, for your internship. Oke, semoga hope you sukses, more success in the future and etc. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Abang itu merelakan perjalanannya, ada di
salah satu lah. Salah satu, kalau nggak salah satu, salah dua. Oh, ini mah beda lagi. Namanya apa? Duo maut. Dua collab. Ya sok atuh gas ke. Kabel. Jack. Bade nganggo ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Setiawan ya. Di sini saya bukan santri tapi sebagai pegawai ya. Akan tetapi saya di sini collab bersama Japar ya, karena Japar tidak bisa mengisi vokal, bisa bergitar. Jadi sama saya diisi. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Pondok Pesantren Al-Kasyaf yang ke-12. Semoga kedepannya lebih jaya, lebih sukses, dan terus mencetak generasi anak yang pintar dan hebat seperti kalian semua ya. Di sini saya izin menyanyikan satu lagu yang dimana lagu ini dibuat oleh rekan kalian Jafar ya, Muhammad Jafar Asidik. Ceritanya lagu ini menceritakan tentang kisah kasih dia ya. Ya, entah sama siapa, saya juga ya. Saya juga bertanya-tanya wanita mana yang menyakiti dia ya. Sampai dia menjadikan suatu karya ya, membuat suatu lagu. Lagu ini berjudul Terluka Karenamu ya, Terluka Karenamu. Oke, tanpa panjang-panjang ya, langsung aja musik. Kalau waktu sedih kau ku obati, semua dukamu coba kita lewati. Namun saat kamu berpaling padanya, hati ini terluka karena cinta. Aku cinta kamu, kau meragukanku. Kau memilih dia bukan diriku. Aku pikir kau telah berpaling. Kamu pikir aku tak cinta padamu. Kamu pikir aku bahagia. Ternyata hatiku terluka karenamu. Semoga kau berbahagia dengannya selalu. Jangan pikirkan diriku, aku telah terbiasa terluka. Terluka karena cinta. Cinta kepadamu sayangku. Aku sayang padamu, walau tak lagi bersamamu. Biarlah aku yang menyimpan cinta ini kau
cinta kamu, kau meragukanku. Kau memilih dia bukan diriku. Aku pikir kau telah berpaling. Kamu pikir aku tak cinta padamu. Kamu pikir aku bahagia. Ternyata hati. Personil yang akan tampil antara lain adalah Oraida, Soraya, Anne, Joli, Lili, Alaiza, Adele, Sinta, Zara, Kila, Pak Guru, Ripki, Rijal, Roni, Nijar, dan juga Teddy. Di sebuah lingkup pertemanan ada satu circle yang saling terhubung namun tidak saling memahami. Masing-masing punya cerita, watak, dan rahasia. Tapi di antara mereka semua ada satu orang yang pandai berbicara, lihai menyusun kata, tapi menyimpan niat yang tak sepenuhnya bersih. Ia merangkai cerita tentang temannya sendiri, lalu menyisipkan ke telinga-telinga lain, perlahan menanamkan benih kecurigaan, dan boom! Mau tahu sosok di balik orang tersebut? Ikuti ceritanya sampai akhir. Hey guys, kalian tahu nggak sih kalau si Lili itu dia genit ke cowok-cowok pas lagi piket? Kecantikan banget gak sih? Serius, Masya Allah, astagfirullah, cewek zaman sekarang ya. Tapi aku lihat dia cuma nanyain sapu kok. Ya udah sih, gue kan cuma ngasih tahu doang. Pas gue lewat, gue lihat dia lagi genit sama cowok. Dan gue gak mau temenan sama cewek yang suka tepe-tepe ke cowok. Not myself banget gak sih? Ih, kamu jangan gitu. Tapi kan emang fakta. Astagfirullah, ari maraneh naon ieu jiga pasar wae. Aya nu velocity, aya nu gibah, aya nu nonton, main bola. Salto sakalian sok lah. Pak, saya rek salto. Ai maneh Rifki, aya wae kalakuan teh bejakeun ku bapa mah ka Pak Dedi cenah. Diasupkeun ka barak si Rifki ku Pak Dedi. Hayo we motah. Kan Pak tadi teh salto teh barakan kemenangan Persib. Pak, kan Persib teh juara. Enggeus, hayo urang diajar ayeuna mah. Kela. Velocity lah teh sih. Kemudian jam istirahat tiba. Guru, Rijal, Roni, ayo orang main bal. Eta saha? Si Teddy jeung si Nijar. Tah, eta, ayo orang main bola. Tong nyanyi wae, bisa kacarita. Di saat yang lain sibuk di lapang dan kantin, si paling hits dan gak mau ketinggalan tren malah ke WC buat touch up. Si Araid itu yang manis-manis padahal kemarin dia gibain si Soraya ke si Anu. Tumpah? Gile, gue kira dia paling bijak. So suci, bos. So suci. Pantes Soraya akhir-akhir ini kayak ngejauh dari kita. Jangan-jangan kita udah kena racunnya si Oralit nih. Oralit, Oraid kamu. Setelah istirahat selesai, mereka kembali masuk ke kelas. Namun, ternyata guru-guru sedang rapat. Hei, barudak, guru-guru lagi rapat nih. Yes, jam kos. Tapi kan ada tugas. Ya. Singkat cerita, mereka mengerjakan tugas. Namun, ngomong si Orai baikan sama si Alija ya. Namanya Oraid bukan Orai, Adel. Lagian siapa suruh punya nama kayak gitu? Kamu itu tadi kasih nama sama orang tuanya, nggak boleh gitu. No. Balik lagi ke topik awal. Tadi ngomongin apa ya? Iya, padahal kan si Alaija anaknya dramatis banget.
Sesuai namanya, Murun. Alay. Nice, good. Lo kali ini pinter. I'm proud of you. Baik banget sih, Kyo. Tapi aku juga lihat dia bilang Lili gak bener. Tapi sekarang jalan bareng. Kalian gak ngerasa aneh sama semua konflik ini? Kayak berpusat ke dia deh. Waduh, jangan-jangan kita selama ini cuman pion. Pion itu apa, Del? Jelasin, Sin. Sikat. Jara, pion tuh anak buah. Jadi maksud Adel kita anak buah mereka. Ngerti? Oh, ngerti. Aku pengen semua kumpul. Kita selesain bareng-bareng. So bijak, beuh. Setelah tugas selesai, Adel dan Zara menuju ruang guru untuk mengumpulkan tugas anak-anak. Namun tiba-tiba... Jar, ini nanti kumpulannya bakal kayak debat Capres gak sih? Capres, Del. Semoga nggak sampai lempar sendal ya. Kalau sampai si Orai itu ngegas, kita jadi lilin yang tenang, diam, dan namaste. Setelah bel pulang berbunyi, Kila meminta siswa perempuan untuk tidak meninggalkan ruang kelas. Guys, yang cewek-cewek boleh tinggal di sini dulu bentaran, boleh gak? Ada yang mau didiskusi ini? Oke, boleh. Diskusi apaan sih? Biasa awewe suka gibah wae. Sekarang tuh waktunya pulang deh. Lena ngagibah wae. Su banget sih lo. Ini urusan cewek-cewek. Pulang ya tinggal pulang. Ya terserah lah. Diskusi apaan sih? Gak jelas banget. Ada deh. Oke, sebelumnya Kila mau bilang makasih dan Kila mau kita saling terbuka hati kali ini. Banyak dari kita yang ngerasa saling jauh. Gue juga ngerasa kayak gitu, padahal kita gak ada masalah langsung. Tapi tiba-tiba ngerasa dingin. Selama ini ada satu orang yang cerita beda ke setiap circle. Aku punya bukti kalau semua berasal dari Orait. Aku pikir Jul yang sebar gosip. Loh, gue malah denger-denger lo yang nyebar. Lo ngomong ke orang gue drama, lo ngomong juga gue genit. Lo fitnah gue pura-pura nangis. Tunggu, ini semua kayak lingkaran setan gak sih? Dan kamu Orait bilang ke aku kalau Sinta tukang adu mulut. Padahal aku diem banget lo Orait. Oh, jadi gue nih yang disalahin. Kalian juga suka kan ngomongin gue di belakang? Terus apa bedanya gue sama kalian? Bedanya, kita belajar buat jujur dan perbaiki. Kamu malah tanam ribut dan fitnah. Yaudah yuk, maaf-maafan aja. Kan bentar lagi lebaran haji. Biar ntar pas kurban makan dagingnya dengan hati tenang. Fix, Cok. Gue kali ini gagal. Gue pensiun. Gue sakit hati. Udah lah, gue mau pulang. Gak jelas tahu kalian semua. Buang-buang waktu gue aja. Bentar. Kalau misalnya besok gue dijauhin sama mereka, gue harus kayak gimana? Kalau tiba-tiba gue gak punya teman, gue harus kayak gimana? Semua yang aku bangun ternyata dari puing dusta. Sekarang mereka pergi dan aku cuma punya cermin ini. Dan di setiap kebaikan maupun keburukan pasti akan menemukan jalannya pulang. Dan kadang kita selalu lupa dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain sampai lupa bercermin dan gak tahu sebenarnya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Hidup adalah cerminan, bersihkan hati sebelum cermin itu retak.
Berkecil hati, ada tahun depan insya Allah ya. Ya mungkin itu saja acara Semarak Metamorfosa Cinta kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan foto bersama. Selamat ulang tahun kepada Ayah dan Al-Kasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kepada Ayah dan Al-Kasab. Semoga panjangkan umurnya dan diberi rezeki yang banyak. Amin. Semoga diberkahi hidupnya. Amin. Semoga untuk Al-Kasab semoga hebat selalu. Amin. Gagah keren. Assalamualaikum. Semoga Al-Kasab banyak rezekinya. Ayah Geo juga banyak rezekinya. Terus Al-Kasab yang donaturnya lancar. Selamat ulang tahun Al-Kasab, semoga kedepannya dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu, semoga panjang umur. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun pesantren Al-Kasab dan Ayah Geo. Terima kasih untuk didikan Ayah Geo. Terus nanti kedepannya saya usahakan untuk menjadi yang terbaik di pesantren ini, dan insya Allah saya bisa membantu pesantren ini untuk menjadi lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ulang tahun buat Ayah, mudah-mudahan panjang umurnya, mudah rezekinya, mudah-mudahan diberkahkan umurnya, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Ya, kemudian untuk Al-Kasab mudah-mudahan lebih maju lagi, mudah-mudahan lebih terkenal di seluruh Nusantara, khususnya umumnya di seluruh dunia, mudah-mudahan, dan lebih maju lagi, kemudian lebih beriman dan bertakwa semuanya yang berada di sini. Mungkin hanya itu aja. Assalamualaikum, selamat ulang tahun Al-Kasab dan Ayah, semoga dipanjangkan umurnya dan sehat selalu. Selamat ulang tahun Al-Kasab. Selamat ulang tahun Al-Kasab. Jangan ke saya. Selamat ulang tahun Al-Kasab. Kela, Mas. Kak Indri. Tanyakan ke Google. Selamat ulang tahun Al-Kasab dan Ayah. Selamat ulang tahun untuk Al-Kasab yang ke-12 dan juga Ayah yang ke-46. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin sukses. Amin. Selamat ulang tahun Al-Kasab dan Ayah. Semoga panjang umur, sehatkan selalu. Barakallah fi umri. Selamat ulang tahun Ayah dan Al-Kasab, semoga dipanjangkan rezekinya. Selamat ulang tahun Ayah dan Al-Kasab, semoga Al-Kasab makin maju. Selamat ulang tahun buat Ayah sama Al-Kasab.